Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan belajar KD IPA tentang definisi magnet, kemudian sifat-sifat magnet, dan macam-macam magnet. Tempo hari, Pak Guru sudah memberikan video tutorial tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Kemudian hari ini kita akan belajar materi magnet, definisi, sifat-sifat, kemudian macam-macamnya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan macam-macam magnet. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat magnet. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis. Magnet definisinya adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Benda-benda apakah yang bisa ditarik oleh magnet? Benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian magnet itu sendiri berasal dari bahasa magnetis litos, di mana bahasa magnetis litos itu berasal dari bangsa Yunani yang berarti batu yang berasal dari magnesia yang berada di Yunani. Macam-macam magnet, yang pertama adalah magnet batang, yang kedua magnet silinder, yang ketiga magnet jarum, dan yang keempat magnet ladam, serta yang kelima adalah magnet lingkaran. Magnet batang itu bentuknya seperti apa? Mari kita perhatikan di situ. Magnet batang bentuknya seperti batang, di mana dari kedua ujungnya di situ sudah tertera dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Atau biasa kita jumpai dengan tulisan N dan S, di mana N itu adalah north itu adalah utara, S itu adalah south itu adalah selatan. Kemudian bentuk dari magnet silinder itu bentuknya seperti ini, kutubnya juga ada dua, sama seperti magnet batang, hanya di situ bentuknya saja yang berbeda. Magnet silinder itu seperti kaleng, berbentuk seperti tabung, itu disebut dengan magnet silinder. Kemudian bentuk dari magnet jarum bentuknya seperti ini, lancip seperti jarum, di mana bagian tengahnya di situ agak lebar, maka disebut dengan magnet jarum. Kemudian bentuk dari magnet ladam itu biasa juga dikatakan oleh orang sebagian umum itu mengatakan bahwa magnet ladam itu juga bisa disebut dengan magnet U, mungkin karena bentuknya di situ seperti huruf U. Kemudian bentuk magnet lingkaran itu seperti ini, seperti lingkaran. Magnet lingkaran ini juga sering dikatakan magnet keping. Itu macam-macam dari magnet. Kemudian sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Yang pertama, benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Seperti tadi yang saya sebutkan itu, contohnya besi, aluminium, baja, dan lain-lain. Benda magnetis itu bisa disimpulkan benda yang terbuat dari logam. Jadi macam-macam logam itu banyak.
yang termasuk adalah besi, kemudian aluminium, baja, nikel, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung bahan logam itu dinamakan benda non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Seperti yang tampak pada layar ini, di mana magnet ini ketika diberikan beberapa benda, seperti di situ kelihatan intan, kemudian di situ ada gunting, kemudian di situ ada kunci, ada pensil, ada mainan, dan ada bola, maka di situ yang bisa ditarik oleh magnet ini hanya benda-benda tertentu seperti kunci dan gunting. Karena kunci dan gunting itu terbuat dari logam, sehingga di situ bisa disimpulkan bahwa magnet itu hanya bisa menarik benda yang terbuat dari logam, dan kemudian logam itu bisa juga dimasukkan dalam benda-benda magnetis. Kemudian benda-benda yang tidak dapat ditarik seperti pada layar ini, ditarik magnet seperti pada layar ini, maka di situ benda-benda itu bisa dikategorikan benda-benda non-magnetis atau yang tidak mengandung logam dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Cukup jelas anak-anakku? Kemudian sifat yang kedua, magnet punya dua kutub. Oke. Magnet memiliki dua kutub, yaitu satu kutub selatan yang biasa diberi warna biru dan ditandai dengan huruf S, di mana S itu diartikan sud. Sud itu bisa diartikan selatan. Kutub utara yang biasa diberi warna merah dan ditandai dengan huruf N, di mana N itu adalah north, north itu bisa diartikan utara. Sud itu selatan, north itu utara. Bagaimana bentuk lambang S dan N-nya? Bentuk lambang dan S-nya seperti yang tampak pada gambar ini. Jadi kesimpulannya magnet itu terdiri dari dua kutub. Yang pertama di situ adalah kutub selatan, yang kedua adalah kutub utara. Utara itu dilambangkan dengan huruf N. N itu utara ya, north ya. North itu bisa diartikan utara. Kemudian sud, sud itu bisa diartikan selatan. Cukup paham anak-anakku sekalian? Utara dan selatan. Jadi setiap magnet itu pasti mengandung dua kutub. Gaya magnet bisa menembus penghalang dan termasuk benda non-magnetis. Ini adalah sifat yang keempat. Gaya magnet mampu menembus penghalang yang merupakan benda non-magnetis. Gaya tarik magnet bisa berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Jadi ketika diletakkan benda penghalang yang merupakan benda non-magnetis, kemudian di atasnya diberikan benda magnetis, di bawahnya ditarik dengan magnet, maka di situ kekuatan magnet itu bisa tembus sehingga di situ bisa menarik benda magnetis yang ada di atasnya benda non-magnetis, seperti tampak pada layar ini. Bisa diperhatikan anak-anakku sekalian, seperti ini ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika benda diletakkan di atasnya benda non-magnetis, maka di situ benda itu bisa ditarik oleh magnet ketika di atasnya diletakkan benda magnetis. Namun kekuatannya itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah apabila penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Jadi ketika di situ
non magnetisnya itu terlalu tebal, maka di situ kekuatan magnet atau medan magnetnya itu tidak bisa menembusnya. Sehingga di situ kekuatannya bisa hilang ataupun di situ sedikit tergantung dari tebal tipisnya benda non magnetisnya. Kemudian alternatif yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet akan hilang juga. Jadi ketika di situ magnet yang tampak pada layar ini bergerak, kemudian di situ kita jauhkan jaraknya, maka di situ pengaruhnya terhadap medan magnet. Kalau pengaruhnya terhadap medan magnet, maka di situ benda-benda magnetis itu otomatis tidak bisa ditarik oleh magnet. Baik anak-anakku, materi hari ini seperti itu. Kemudian sebagai tindak lanjut pada video pembelajaran ini, maka tugasnya seperti biasa, silakan rangkum isi video tersebut secara keseluruhan, kemudian ditulis di kertas folio. Setelah itu dikumpulkan pada hari Sabtu. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.